Gamla muda. Saya Wayan Suratno, Pak Tani. Sambil olahraga, berbagi lagi. Topiknya cara memilih bisnis agromaritim. Memang yang saya sampaikan di acara Hitam Putih, salah satu TV swasta, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai hidup di surga dunia agribisnis. Untuk itu jemputlah. Namun demikian, kita juga harus memilih dengan cermat kajian yang tepat seksama. Karena peluang bisnis agromaritim di Indonesia terlalu banyak. Bagai menari-nari di depan kelopak mata kita. Itu anggapan saya. Lalu bagaimana cara memilih, menyeleksi peluang bisnis agromaritim di Indonesia? Ini pengalaman saya. Nomor 1, harus mudah dipasarkan. Artinya cipta kondisi agar produk kita jadi rebutan pasar, karena sangat dibutuhkan manfaatnya oleh pasar. Caranya bagaimana agar produk kita jadi rebutan pasar? Lakukan intelijen pasar sebelum melakukan investasi. Siapa, apa, di mana, berapa, mengapa, dan bila mana ya, calon pelanggan tersebut. Itu. Kedua, visibilitas harus khas. Bayangkan jika karena cermat kita pada pra-investasi membuat kajian, lalu harga pokok produksi sangat rendah, yang pada akhirnya ROI, percepatan kembali modal, sangat cepat karena HPP-nya hampir 0. Tentu investasi aman dan menyenangkan. Ketiga, agroklimat dan komoditas. Bayangkan jika produk kita ya tanpa perlu banyak biaya, tidak perlu terlalu banyak kesulitan, karena kita sebelum melakukan uji mutu, uji efektivitas agroklimatnya. Ya, itu kata kunci. Tanpa perlakuan khusus, tanpa banyak hama penyakit dan risiko lainnya. Ya. Selanjutnya, syaratnya adalah rendah risiko. Sebelum investasi agromaritim harus dikaji ya, di lapangan, hama penyakit ya, masalah sosial, alam, dan ekonomi global. Bayangkan saja kalau tanpa hambatan, sehingga tanpa perlu banyak pengeluaran ekstra. Itu caranya. Lakukan intelijen bisnisnya terlebih dulu, dan lakukan uji lapangan skala kecil dulu sebelum diekspansikan secara luas. Terakhir, layak didanai perbankan. Ini penting sekalipun kita tidak utang bank, karena sebagai kontrol bisnis kita terpercaya atau tidak. Syarat terpercaya harus memenuhi 5C atau 5K. Karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi. Artinya karakter kita harus bagaimana dipercaya oleh orang. Mulut kita bisa dipegang oleh orang. Kedua, kapasitas, otak kita, leadership kita, daya nalar resources kita, mengelola cash flow bisnis kita harus dipercaya orang. Itu
kapital dana segar itu tidak harus langsung banyak. Selanjutnya kondisi harus sehat, prima, ya, orang kegi, sehingga tidak ragu mendanai. Ya, kondisi makro juga sehat, dinamis. Terakhir, kolateral atau jaminan. Jaminan itu nomor terakhir kalau kita menjadi terpercaya. Tuh, saya kira itu semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya. Saya Soekarno, Pak Tani.